Waduh, kopi saya ini ngapa banyak yang hitam ini? Rugi saya ini menjadi kebun kopi ini nanti. Ada kawan yang bisa memberikan solusi nggak kira-kira ini ya? Wah, Pak Ismen, ada apa ini? Ada apa ini? Kok kayaknya pusing bener ini? Saya ini banyak yang hitam-hitam. Sehat, Pak Wanto? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat, Pak Wanto. Oh, kenapa? Ini loh, kopi saya banyak yang hitam, Pak Wanto. Di mana solusinya ya ini? Kurang apa ini kira-kira, Pak Wanto? Ikut saya aja kalau gitu. Kemana? Nanti di sana akan dijelaskan dari awal sampai akhir, dari semuanya. Iya, kemana kita ini? Kita ke Bintek aja. Yuk. Di sana nanti pelatihannya apa-apa? Oh, aja, banyak. Dari pengolahan, dari pasca panen, dari pemasaran, ada semuanya, Pak, di sana, Pak. Biji kopi memiliki cita rasa yang khas, unik, dan karakter yang kuat. Hal inilah yang menjadikan kopi sebagai salah satu minuman favorit di dunia. Indonesia, sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia, menempati peringkat keempat dari segi hasil produksi, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. International Coffee Organization atau ICO mencatat di tahun 2020, produksi kopi Indonesia mencapai 726.000 ton. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis kopi yang dibudidayakan, yaitu Arabica, Robusta, dan Liberica. Potensi besar inilah yang terus diupayakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan mutu biji kopi. Melalui Kementerian Pertanian, pemerintah aktif melakukan bimbingan kepada petani terkait teknologi budidaya kopi hingga pengolahannya. Salah satunya adalah literasi tani yang dilakukan oleh Pustaka Kementerian Pertanian yang berkolaborasi dengan BPTP Lampung. Literasi tani bertema aplikasi teknologi budidaya dan pasca panen kopi ini menyasar penyuluh dan petani dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan sinergi untuk menambah produksi kopi. Peningkatan salah satu produksi komoditas strategis pertanian dalam sektor perkebunan yaitu kopi Robusta yang dikembangkan. Tentu ini menjadi hal yang memang harus disebarluaskan informasinya, dan kami berpikir bahwa pengkajian atau kaji terap teknologi ini menjadi bagian penting untuk disebarluaskan, dan BPTP Lampung sudah sangat luar biasa mengembangkan teknologi untuk bisa meningkatkan produktivitas kopi yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Dan ini salah satu teknologi yang diterapkan dari produktivitas yang di beberapa kabupaten mengalami penurunan, satu pohon hanya 1 kilogram atau 2 kilogram. Sekarang dengan teknologi yang diterapkan oleh BPTP Lampung sudah bisa meningkatkan produktivitas menjadi 4 kilogram per pohonnya. Budidaya kopi yang baik tentunya harus mengacu pada konsepsi pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture, atau pengolahan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Persyaratan tumbuh tanam kopi haruslah memperhatikan ketinggian tempat, curah hujan, dan juga lahan. Umumnya kopi di Indonesia dapat tumbuh baik di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, curah hujan 1.500 hingga 2.500 mm per tahun, dengan rata-rata bulan kering 1 hingga 3 bulan dan suhu rata-rata 15 hingga 25 derajat Celcius. Salah satu usaha untuk meningkatkan hasil produksi kopi bisa dengan cara menggunakan varietas unggul. Adapun varietas anjuran sesuai jenisnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada dasarnya, pembenihan dan perbanyakan tanaman kopi bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara vegetatif dan secara generatif. Perbanyakan generatif dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana, yaitu dengan menyemai benih atau bijinya. Sedangkan perbanyakan vegetatif dilakukan dengan stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan. Bibit kopi yang berusia 10 hingga 12 bulan siap dipindahkan ke lubang tanam yang dibuat 6 bulan sebelumnya. Lubang tanam ideal yaitu lebar 60 cm, panjang 60 cm, dan kedalaman 40 atau 60 cm. Sedangkan untuk jarak tanamnya menyesuaikan jenis kopi yang dibudidaya.
Dalam budidaya kopi, kesalahan dalam pemeliharaan bisa menyebabkan penurunan produktivitas kopi dan pertumbuhan yang tidak maksimal. Pemeliharaan tanaman kopi meliputi penyulaman tanaman kopi yang mati, penyiraman untuk menunjang fotosintesis, pemupukan awal yang dilakukan 2 minggu setelah tanam, dan pemupukan susulan yang dilakukan di awal dan akhir musim penghujan. Pemangkasan tanaman kopi tetap rendah dan membuang cabang kopi yang tidak produktif, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman kopi yang dilakukan dengan cara manual maupun kimia. Mendengar kata kopi, apa yang terlintas di benak kita? Hitam, pahit, hangat, dan aroma yang semerbak? Ya, meskipun rasa kopi sedikit pahit, namun ketika dikombinasikan dengan susu, gula, dan bahan lainnya, kopi menjadi minuman dengan kualitas rasa yang kaya. Tradisi minum kopi yang dulu lebih akrab dengan orang tua, kini menjadi tren dan gaya hidup baru di kalangan anak muda. Kini, kopi tak lagi disajikan secara tradisional saja, namun sudah menggunakan teknik-teknik dengan berbagai peralatan yang modern. Agar sampai ke meja para pecinta kopi dengan kualitas bermutu tinggi, pemanenan kopi harus dipetik dalam keadaan matang sempurna. Kematangan buah ditandai oleh perubahan warna kulit buah telah merah kehitaman. Buah kopi masak mempunyai daging buah lunak dan berlendir, serta mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya manis. Buah hasil panen harus segera disortasi untuk memisahkan buah yang masak dan sehat dari buah inferior, cacat, pecah, terserang hama penyakit, serta dari kotoran dan benda asing. Proses sortasi ini dilakukan dengan merendam kopi dalam air. Kemudian kopi dengan kualitas rendah akan mengambang. Kopi mengambang inilah yang akan dibuang. Selain pemanenan, pengolahan hasil kopi juga menentukan kualitas dan cita rasa biji kopi. Buah kopi dapat diolah secara basah maupun kering, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 cara. Setelah kita petik, kita rambang, kemudian ada perlakuan-perlakuan tertentu. Nah, di situ ada pengolahan, ada 4 cara pengolahan untuk mendapatkan kualitas kopi yang baik. Ya, biasanya digunakan yang dilakukan oleh petani itu adalah proses kering ya. Nah, dalam istilahnya kita sebut proses natural. Ada proses natural, kemudian ada full wash dengan air yang cukup, kemudian ada semi wash, dan selanjutnya ada proses honey process. Perbedaan cara pengolahan tersebut akan mempengaruhi cita rasa, aroma, dan tampilan kopi. Proses full wash akan menghasilkan kopi yang ringan dan mild. Semi wash mengurangi asam biji kopi sehingga menghasilkan body yang lebih kuat. Honey process menghasilkan kopi dengan aftertaste manis. Dan natural process akan menghasilkan rasa yang lebih kompleks. Tahap pengolahan selanjutnya adalah fermentasi. Proses fermentasi ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah biji kopi dikupas. Fermentasi yang melibatkan mikroorganisme ini membantu berkembangnya kopi dengan mengeluarkan banyak zat, enzim, gula, dan zat lainnya. Nah, dari 4 proses itu sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan kopi yang lebih baik, kita melakukan fermentasi. Sebelum kita proses yang tadi itu, kita melakukan fermentasi secara alami bisa, atau melakukan fermentasinya secara menggunakan starter yang sudah dibuat sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam bak-bak penampungan ya, bak penampungan seperti yang kita lakukan di sini di Natar, itu menggunakan drum-drum. Nah, dari drum itu kita rendam selama 2-3 hari. Buah hasil fermentasi selanjutnya dikupas kulitnya. Pengupasan kulit buah kopi atau pulping dilakukan pada proses pengolahan kopi dengan cara full wash dan semi wash. Pengupasan dapat menggunakan mesin bertipe silinder. Pengupasan bisa menggunakan air untuk mempermudah proses pemisahan biji HS, yaitu biji yang masih terbungkus cangkang atau kulit tanduk. Tahap berikutnya yaitu pencucian biji HS untuk menghilangkan lendir. Untuk skala kecil, pencucian cukup menggunakan ember, dan untuk skala besar dapat menggunakan mesin pencuci.
Biji kopi yang sudah bersih selanjutnya dikeringkan dengan dijemur. Biji dibalik setiap 1 hingga 2 jam agar kering merata. Jika cuaca cerah, penjemuran memerlukan waktu 2 hingga 3 minggu, hingga kadar air pada biji kopi mencapai 12%. Selain dengan cara dijemur, pengeringan juga bisa dilakukan dengan menggunakan alat pengering. Cuman saya tekankan di sini, untuk pengeringan, kita sebaiknya menggunakan, kalau tidak punya dom, namanya kan alat pengering tata surya, menggunakan alat pengering secara matahari, itu kita gunakan harus dengan para-para ya. Artinya jangan bersentuhan dengan tanah, lantai jemur. Misalnya ada lantai jemur, ini kita gelar saja, jangan seperti itu. Harus kita alas, atau mungkin kita pakai para-para yang seperti yang di Natar, ditaruh di para-para, jadi tidak menyentuh tanah, dengan tujuan cepat pengeringannya, kemudian tidak terkontaminasi oleh tanah-tanah, bakteri-bakteri tanah yang ada di sekitarnya. Biji kopi yang telah kering sempurna kemudian digiling menggunakan mesin untuk mengupas kulit tanduk dan sekaligus sebagai pemulesan. Dalam proses penggilingan ini perlu memperhatikan pengaturan mesin dengan baik agar menghindari terjadinya biji pecah. Biji kopi yang digiling akan menghasilkan kopi beras atau yang disebut sebagai green bean. Biji kopi beras selanjutnya dikemas dalam karung goni atau karung plastik yang food grade. Setiap karungnya berisi kurang lebih 60 kg. Untuk penyimpanan di gudang, karung ditumpuk dengan rapi di atas papan kayu atau palet agar tidak langsung bersinggungan dengan permukaan lantai. Kopi ditumpuk tidak menempel tembok dan maksimal tumpukan 12 karung. Nilai secangkir kopi ditentukan mulai dari proses budidaya, pengolahan, sampai penyajian. Salah satu kunci dari produksi kopi bubuk adalah proses penyangraian atau roasting. 70% cita rasa aroma kopi terbentuk saat proses roasting. Jadi, rasa akhir kopi tergantung dari proses ini. Proses penyangraian dilakukan dengan menggunakan suhu yang tinggi. Biji kopi disangrai pada suhu 180 hingga 240 derajat Celcius dan memerlukan waktu 15 hingga 30 menit. Gimana cara proses penyangraian yang bagus itu? Kami konsultasi, terus kami belajar. Kami diberitahu seperti ini, Mbak. Sangrai itu kita hidupkan mesinnya, terus api dengan 200 derajat. 200 derajat kopi baru dimasukkan. Jangan dihidupkan langsung dimasukkan kopi waktu penyangraian itu. Kalau pakai roasting itu lebih bagus, aroma lebih keluar. Kita bisa ngecek, oh ini aromanya kurang bagus, kita hilangkan blower, kita buka lebih. Nanti kalau aroma itu bagus kita tutup biar aroma itu biar merata gitu. Biji kopi yang sudah disangrai kemudian dihaluskan dengan grinder hingga kehalusan tertentu agar mudah diseduh dan memberikan sensasi rasa dan aroma yang lebih optimal. Kopi bubuk ukuran halus diperoleh dari ayakan dengan ukuran lubang 200 mes, sedangkan untuk ukuran bubuk medium digunakan ayakan 120 mes. Tak lupa, untuk menjaga keawetan dan menarik minat beli konsumen, kopi perlu dikemas secara baik. Tujuan pengemasan ini juga untuk mempertahankan aroma dan cita rasa kopi bubuk. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keawetan kopi bubuk selama dikemas adalah suhu lingkungan penyimpanan, tingkat sangrai, kadar air bubuk, kehalusan bubuk, dan kandungan oksigen di dalam kemasan. 30% cita rasa kopi dipengaruhi oleh cara pengolahannya, sehingga pada praktiknya kopi harus diolah dengan benar. Kopi yang baik adalah kopi yang memiliki kualitas yang tinggi, aroma dan cita rasa yang disukai, serta dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Untuk para petani, saya berpesan, bapak-bapak tani, ibu-ibu tani, sebaiknya kopi itu dipetik merah dengan cara dipilih, kemudian diproses yang benar, dan titik kritisnya adalah di pengering. Karena di pengeringan ini, kalau seandainya terjadi kontaminasi, itu mungkin sedikit cerita ya, kontaminasi oleh satu mikroorganisme yang bernama Aspergillus ocraceus
itu jenis jamur cendawan, akan mengkontaminasi si buah kopi yang kita jemur. Itu nanti pada saat penyangraian memang jamurnya mati, tetapi toksin yang dihasilkannya akan terbawa, tereduksi cuman berapa persen, sampai kita seduh nanti itu akan ada. Jadi sangat kritis sekali di penjemuran. Kemudian terakumulasi beberapa tahun, misalnya 9-5 tahun, 5-10 tahun, itu bersifat karsinogen. Ini akan menyebabkan penyakit-penyakit generatif seperti penyakit kanker dan sebagainya. Upaya peningkatan mutu dan nilai tambah melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan pengolahan kopi sangat penting dalam pengembangan kopi nasional. Tren permintaan kopi yang terus meningkat harus diiringi dengan peningkatan mutu kopi yang dihasilkan petani. Melalui good agriculture practices serta pengoptimalan teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kopi Indonesia.